Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Arif pecinta hewan N2 TV. Membahas tentang penggemukan kambing lagi ya untuk hari ini. Ini berkaitan dengan kelebihan penggemukan kambing jantan. Yang pertama itu, perputaran modal itu memang cepat ya. Artinya kalau penggemukan dan breeding itu lebih cepat, perputaran keuangannya, modalnya itu lebih cepat ya. Kalau masa penggemukan kambing itu kan relatif singkat ya. Ya 5 bulan sudah bisa kita jual dan modal bisa kita kalkulasi secara umum gitu kan. Modalnya berapa, modal kambingnya berapa, modal pakannya berapa, keuntungan berapa. Itu 5 bulan bisa kita prediksi dari awal. Tapi kalau breeding itu memang nggak bisa diprediksi, jangka waktunya lama, harus menunggu cempenya lahir. Kalau cempenya jantan-jantan berarti untungnya banyak, cempenya betina dan jantan itu juga ya untungnya ya lumayan banyak. Kalau cempenya cuman anaknya satu maunya betina sudah nunggu lama-lama sampai sekian bulan ya 6 bulan 5 bulan bunting sampai sampai 4 bulan itu kan berarti 5 9 bulan. Kalau kemudian anaknya satu betina itu ya bikin peternak lemes. Kalau anaknya jantan satu ya lebih bahagia kan gitu. Kalau teman-teman peternak kan seperti itu gambarannya. Ini ngomong kelebihan penggemukan ya. Perputaran modal lebih cepat, masa waktu panen kan lebih singkat. Terus kemudian permintaan pasar itu cenderung lebih tinggi ya untuk dipenggemukan daripada betina. Kalau betina itu kan permintaan pasarnya ngalirnya ke peternak lagi, dari pasar ke peternak, dari pasar ke peternak gitu kan. Tapi kalau penggemukan itu dari pasar bisa langsung ke pemotong kan gitu. Pemotong untuk catering, untuk akekah, untuk kurban, untuk sate, itu cepat permintaan pasar untuk kambing penggemukan ya kan. Berkaitan dengan pakan. Pakan penggemukan itu lebih mudah didapat daripada breeding. Alasannya gimana kok lebih mudah? Ya, breeding itu kan harus menyediakan hijauan, harus kita ngarit, ngerumput, cari rambanan. Kalau penggemukan kan ya yang penting kita sudah punya. Kalau penggemukan kan jelas menyediakan modal kan, modal untuk beli pakan. Jadi pakan karena sudah tersedia, kita tinggal beli, kita ngeracik kan gitu. Dan kita nggak capek gitu, nggak capek ngarit, nggak cari rumput, nggak cari ramban. Ya, kita hanya beli pakan yang sesuai komposisi kita, terus kemudian kita racik untuk setiap hari pakan kambing penggemukan kan gitu. Artinya ya mudah kan gitu, mudah kita dapatkan. Terus kemudian eh, penggemukan itu tidak membutuhkan lahan yang luas ketimbang breeding. Karena apa? Breeding itu ya kadang ada butuh kandang koloni, terus kemudian ada kandang individu, antar butuh ruang bermain untuk cempe, terus juga ada kadang-kadang harus menyediakan lahan umbaran kan gitu. Tapi kalau penggemukan ya lahan sempit aja bisa dijadikan dengan jumlah yang maksimal kan gitu. Karena sekali lagi penggemukan itu kan lebar kandangnya hanya butuh per ekornya itu hanya 50 cm, ke belakangnya 130, tidak membutuhkan ruang umbaran, tidak membutuhkan ruang koloni, tidak membutuhkan macam-macam. Hanya simpel itu. Jadi lebih mudah dan lebih praktis. Inilah kelebihan diantaranya. Ya, nanti saya sampaikan lagi. Yang pertama perputaran modal lebih cepat, permintaan pasar tinggi, pakan mudah didapat, terus lahan tidak butuh lahan yang luas. Terus yang kelima itu kotoran bisa dimanfaatkan. Ya kalau kotoran itu ya breeding dan penggemukan sama-sama bisa dimanfaatkan lah ya. Bisa buat pupuk kompos, terus bisa untuk lahan kebun, bisa kita olah, dijadikan olahan kompos terbaik, ya kan? Dan bisa kita jual ke
tetangga-tetangga atau jual online yang membutuhkan lah gitu kan. Terus kemudian harga jual pejantan penggemukan itu memang lebih tinggi karena apa, dibandingkan betina ya. Betina itu kalau kita beli betina 1,5 juta umpamanya, kita pelihara sampai 1 tahun ya nggak naik harganya, turun bisa. Tapi kalau penggemukan kita beli modal 1,3 juta, kita pelihara 5 bulan, kita bisa dapat keuntungan lebih banyak. Modal 1,3 juta, kita pelihara 5 sampai 6 bulan, kenaikan per bulan itu minimal ya 100.000 lah ya. 100.000 keuntungan bisa jadi. 100.000 kalau 5 bulan berarti 500.000 kan gitu. Itu bisa. Kalau di penggemukan bisa, kalau di breeding susah dan sulit, sangat sulit sekali. Tapi kalau di penggemukan itu sangat mudah dikalkulasi dari awal, diprediksi dari awal. Terus penggemukan ini nggak membutuhkan waktu tenaga yang ekstra ya. Ya bisa cocok untuk sampingan, untuk petani, karyawan, pelajar, mahasiswa ya, pengusaha, pedagang itu bisa untuk dijadikan penggemukan sampingan kalau penggemukan karena tidak membutuhkan waktu dan proses yang lama. Kalau soal resiko dalam penggemukan itu hampir sama dengan di breeding ya. Paling resiko penyakit, terus naik turunnya harga, terus ya terus kemudian biaya pakan membengkak, itu kan resiko ya. Terus bau limbah sudah di breeding juga ada. Kalau harga juga ya resiko di breeding juga ada. Penyakit resiko di breeding juga ada. Terus apalagi ya kalau ini sisanya sebenarnya tidak ada yang terlalu ditakutkan gitu. Kalau berkaitan resiko antara breeding dan penggemukan menurut saya kurang lebih sama. Terus berbagai ini contoh pakan ya. Contoh pakan yang akan saya sebutkan itu untuk penggemukan komposisinya cuma 4 bahan. Yang pertama silase tepung jagung, ampas tahu, tetes tebu, dedak padi. Kira-kira cukup nggak? Secara umum ini sangat sudah cukup sekali, sudah baik banget untuk penggemukan kambing. Karena apa? 4 bahan ini sudah mengandung semuanya. Ya serat kasarnya ada, proteinnya ada, energinya ada, kan gitu. Saya jabarkan lagi ya berkaitan dengan penggemukan ini tadi bahan-bahannya yang 4 hal tadi ya kan. Kalau silase tepung jagung itu kan sudah mengandung serat ya, serat, terus kemudian bisa membantu pencernaan kambing ya kan. Untuk ini kan ya jagung itu ya, tepung jagung ya ruminansia itu kan bisa kan. Terus kalau di silase difermentasi itu mudah bertahan untuk jangka panjang. Jadi selain tepung jagung, uh, pengganti daun singkong itu ada tepung jagung. Karena di daerah di luar Lampung mungkin akan sulit mendapatkan daun singkong kan. Yang lebih mudah itu menanam jagung. Nanti begitu jagungnya sudah mulai, buahnya sudah mulai eh, kalau bahasa sini ya gemodok gitu kan, bahasa gemodok apa gemakar gitu kan. Ya artinya usia-usia belum tua kan, buahnya itu bisa buah batang itunya juga bisa buat dibikin silase dan bisa menjadi protein luar biasa kan gitu. Terus berkaitan dengan ampas tahu nih, ampas tahu kayaknya mudah lah di daerah, pasti ada pengrajin pembuat tahu sehingga ampasnya bisa kita dapatkan kan gitu. Terus ampas tahu itu kan mengandung protein ya, protein yang menurut saya paling penting untuk pembentukan otot dan pertumbuhan bobot tubuh gitu. Kalau ampas tahu itu bagus untuk otot dan bobotnya kambing itu bagus.
Terus ampas tahu itu mengandung sekitar 20 sampai 25% protein kasar. Cukup baik banget ini untuk penggemukan ampas tahu dan sangat efektif. Terus yang ketiga tetes tebu nih, tetes tebu dan dedak padi. Tetes tebu itu mengandung ya kayak energi kan, gula itu kan, tetes tebu itu kan berasal dari gula. Bisa menambah vitalitas, stamina gitu kan, meningkatkan nafsu makan gitu kan, dan jelas memiliki energi kan karena gula. Terus kalau dedak padi itu yang mengandung karbohidrat, proteinnya sedikit tapi mengandung karbohidratnya banyak. Terus menambah nilai energi lah, energi yang lainnya itu bagus ya kan. Ini berkaitan dengan penggemukan. Nah, catatan untuk teman-teman ya, perlu diperhatikan berkaitan dengan silase ya. Silase atau dedak lah ya. Jangan terlalu banyak silase, jangan terlalu banyak diberikan dedak. Ya cukup sedang-sedang saja. Karena silase, kalau kebanyakan silase dan dedak, itu kambing cepat kenyang memang, tapi memperlambat pertumbuhan. Nih, memperlambat pertumbuhan. Terus kalau komposisi idealnya berapa kalau kayak gitu? Ya, berarti silasenya 40%, terus ampas tahunya 25%, dedaknya 20%, terus tetes tebunya 15%. Ini komposisi tepat biar tidak berlebihan, ya kan? Karena berlebihan berkaitan dengan silase itu kan malah jadi kita akhirnya uh, di luar prediksi nanti, di luar prediksi target kita. Jadi ini yang perlu teman-teman uh, perhatikan. Selain itu, ya butuh tambahan mineral ya, vitamin mineral untuk kambing penggemukan. Jangan sampai uh, kekurangan kalsium, kekurangan fosfor, kekurangan garam itu jangan sampai ya. Belikanlah mineral atau premix atau belikan garam untuk diminumnya kan gitu. Ini bisa untuk mengurangi ya kan, atau menutupi kekurangan yang lain dan mempercepat pertumbuhan dan besar ya kan. Terus kemudian berkaitan dengan uh, evaluasi bobot kambing, pakan, kesehatan itu harus benar-benar diperhatikan. Setiap minggu kita evaluasi apakah sudah benar komposisi pakan tersebut, atau kandangnya seperti apa gitu kan, baunya, sirkulasinya, ini harus benar-benar diperhatikan. Kesehatannya, kenaikan bobotnya per minggu harus kita cek. Ini kalau kambing penggemukan ya. Jangan sampai hal itu dilewati oleh kita, teman-teman. Jangan sampai menggampangkan sesuatu. Ya kesehatan itu penting diperhatikan. Ada kambing lesu, ada kambing yang sakit mata kan, atau kambing cileren, atau bulunya kurang klinis. Ini harus benar-benar diperhatikan. Ya berkaitan dengan obat-obatan kan kemarin di video kemarin tentang penggemukan sudah disampaikan. Terus di video sebelumnya juga berkaitan dengan breeding atau pembuatan kandang, itu juga di dalamnya dijelaskan berkaitan dengan obat-obatan dan fungsi dan tujuan, dan ini kambing sakit mata, sakit apa udah disampaikan lah. Ini hanya untuk menegaskan kembali kan gitu. Terus kalau soal penjualan, teman-teman nggak usah bingung lah. Di mana ada kambing di situ pasti ada pembeli. Sama saja di mana ada gula di situ ada semut. Nggak, urusan rezeki itu urusan yang menurut saya yang mudah lah dipahami kan gitu cara penjualan. Yang penting kita sabar jualnya. Jangan terburu-buru. Nego. Kalau mau jogrokan ya ditimbang dulu, nanti diperkirakan antara harga timbang dengan bobot jogrokan itu nggak selisih jauh lah, kan gitu.
Kalau kambing jantan itu kan harga timbang kiloan ya mulai dari 70 sampai 85.000. Ya kalau bisa tembus 80 ke atas itu ya menjelang Idul Adha gitu kan. Tapi kalau di hari-hari biasa di luar Idul Adha mungkin sekitar 70, 75 itu harga kambing jantan penggemukan. Tapi kalau jogrok itu ya relatif lah ya kan. Nah, teman-teman kalau mau jual kambing ya dicoba dulu ini ditawar berapa. Nanti kita timbang antara harga timbang dengan jogrok itu lebih bagus mana, ideal mana. Nah, nanti terus kemudian cara pembayarannya bagaimana. Ini harus teman-teman harus disepakati di depan. Jangan sampai nanti kambing laku, kesepakatan harganya sudah jelas, tapi pembayarannya nggak jelas. Ini teman-teman harus perhatikan kan gitu. Jadi kalau kemampuan pedagang atau pembelinya mampunya beli 10 ya jual 10 aja nggak apa-apa. Besok ambil lagi jual 10 lagi nggak apa-apa. Kalau totalnya 50 kan 5 kali jual bisa kan gitu. Kadang-kadang kalau jualnya borongan itu kalau tidak ditimbang itu ya apa rugi di kita karena ya sekali lagi kalau dijual borongan itu kan kalau nggak ditimbang jualnya jogrokan itu kan ada yang besar ada yang kecil. Yang kecil itu tetap harganya murah, yang besar itu harganya mahal. Tapi kalau ditimbang rata, mau kecil mau besar, ya menurut saya bobot yang paling penting kan gitu. Terima kasih, salam arit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.